ku persembahkan demi menggapai indah impian, bukan hanya diangan. Di sini tempat berbagi ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Haflah Akhir Sana 2025. Selamat datang di pertunjukan Memories Map Rendezvous. Sebuah kisah akan segera kami suguhkan. Kisah tentang mimpi, harapan, tawa, dan air mata. Yang kami hormati Direktur SIT Tunas Cendekia, Bapak Haji Ahmad Taufikur Rahman STRT. Yang kami hormati Pengawas SMP IT Tunas Cendekia, Bapak Suraji. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Tunas Cendekia, Bapak Herurianto SPDGR. Yang kami hormati Ayah Bunda Wali Siswa kelas 9. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP IT Tunas Cendekia. Dan kakak-kakak kelas 9 yang kami banggakan. Di bawah langit yang sama, ada sebuah pertemuan yang telah dijanjikan. Pertemuan takdir antara jiwa-jiwa yang pernah berjalan berdampingan. Di sanalah kenangan tinggal dan rindu selalu tahu jalan pulang. Sebuah perjumpaan yang berkesan bukan hanya penggalan cerita kehidupan, tapi tentang momen yang akan selalu dikenang. Rendezvous, tempat semua kenangan bermula dari satu titik yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah naungan langit yang teduh dan suasana penuh syukur. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam momen yang penuh berkah. Bukan hanya kehebatan kita, melainkan karena kasih dan rahmat ilahi. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara dengan hati yang lapang dan penuh sukacita. Marilah kita hening sejenak untuk meresapi petunjuk suci, mendengarkan kalamullah, lantunan ayat suci, agar langkah kita selalu diberkahi, yang akan dibacakan oleh Muhammad Haikal Agrapasyah dan Naila Wafa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bari fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan
ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak budak kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas bacaan yang begitu indah, lantunan yang mengingatkan bahwa setiap langkah kita selalu dalam genggamannya. Surat Al-Kahfi ayat 78 sampai dengan 82 adalah ayat yang mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Nabi Musa sebagai seorang nabi tidak bisa langsung memahami tindakan Nabi Khidir, tetapi Nabi Khidir memberikan penjelasan yang rinci dan menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk memahami hikmah Allah. Nabi ini menegaskan bahwa perbuatan-perbuatannya bukan karena kemauan sendiri, tapi karena perintah Allah SWT. Ini mengajarkan kita untuk selalu menunaikan perintah Allah SWT. Langkah demi langkah akan kita mulai, akan banyak kata mengalir dan menyertai. Ada doa dan harap yang selalu mengikuti. Mari kita tundukkan hati, kita panjatkan doa pada Sang Ilahi agar langkah kita terarah dan penuh berkah. Pada Bapak Maulana Ibrahim LCMA, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita sama-sama memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memberikan kita pertolongan, memberikan kita keberkahan, kemudahan untuk kita semua, dan khususnya kepada anak-anak kita yang akan menjalani kehidupan dan mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awal awalin, ya akhir akhirin, ya dal quwwatil matin, ya ruhil masakin, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakat fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan guru, dan anak-anak yang bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak hafidh-hafidh Al-Quran, para penghafal Al-Quran, pengamal dan penyebar Al-Quran. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah dapat diberikan syafaat oleh Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ilmana, Allahumma barik fi auladina, Allahumma barik fi awqatina, Allahumma barik fi amalina, Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa ini menjadi perisai dalam perjalanan kita, penyemangat langkah dan penghapus rasa. Hadirin yang kami hormati, di balik senyuman siswa-siswi hari ini tak lepas dari kisah di sekolah. Kini, mari kita dengarkan untayan kata dari Kepala Sekolah SMP IT Tunas Cendekia, Bapak Herurianto SPDGR, yang selalu mendampingi dan membersamai perjalanan kita. Kepada Bapak Heru, kami persilakan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan
puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang adalah momen mengingatkan kita bahwa kita pernah belajar bersama, bahwa kita pernah menjalani kegiatan belajar mengajar hari-hari penuh dengan segala macam hal-hal baru, hal-hal unik, ya. Kadang tertawa, ya. Kadang sedih, ya. Kadang suka, ya. Bercampur baur selama 3 tahun kebersamaan ini. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, pertama kami sampaikan kepada seluruh wali siswa, orang tua siswa kelas 9 SMP ITB Sendikia. Yang pertama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah memberikan kepercayaan kepada kami SMP ITB Sendikia untuk menjadi mitra dalam membimbing, membina, mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan mohon maaf jika dalam proses tersebut masih banyak sekali kekurangan, dan yakinlah bahwa kami Bapak Hadirin yang berbahagia, akan selalu ada sosok penyokong di balik suksesnya seorang anak. Ada mata yang menatap dengan penuh cinta. Di balik keraguan langkahnya, akan ada selalu tangan hangat yang menyambut tanpa tanya. Di setiap tingkah lakunya, ada tangan yang selalu mendekap dan melangitkan doa untuk cita dan harapannya. Hari ini, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan wali kelas 9, Bapak Bowo Sunarso SAP, yang akan mewakili suara hati orang tua yang ada di sini. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua, siswa-siswi SMP IT Tunas Cendekia, sebelumnya saya mohon izin didaulat oleh pihak sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata anak-anak kita tadi mewakili Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi yakin sebenarnya lebih layak, lebih banyak yang lebih layak mewakili orang tua siswa dalam menyampaikan sambutan ini. Tapi entah apa alasannya, Bapak Ibu guru kemarin menelpon saya untuk mewakili Bapak Ibu wali murid sekalian. Kalau kata yang nelpon kemarin, karena yang lain berhalangan hadir Bapak Ibu. Jadi pokoknya ini alternatif terakhir. Takutnya kalau tidak kata yang sambutan tidak jadi acaranya, kata Pak Guru kemarin. Jadi sekali lagi mohon izin saya menyampaikan sambutan mewakili Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti apa yang saya sampaikan tidak berkesesuaian dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, guru kami, Bapak pengawas SMP Pak Suraji SPD MSI. Yang kami hormati Direktur SIT Tunas Cendekia Bapak Ahmad Taufik Rahman. Yang kami hormati Bapak
Kepala SMP Tunas Cendikia Bapak Heru Rianto, yang kami hormati Ketua PUMG Pak Idham, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Tunas Cendikia. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, menjadi anak-anak hebat. Kalau kami melihat dan mendengarkan tadi yang tilawah, merinding rasanya. Karena jujur, kalau dengan sumber daya yang sama, kami orang tua ini disuruh mendidik sendiri anak-anak kami dengan sumber daya yang sama yang dimiliki oleh Bapak Ibu Guru hari ini. Pak, didiklah dewek anak kamu ini, Bapak Ibu didiklah dewek. Yakinlah Pak, tidak akan sampai di sini anak-anak kami. Karena kalau kami sendiri yang mendidik, walaupun ada sebagian kami ini yang guru, kemungkinan anak-anak kami itu cuma 2 yang terjadi di rumah. Kalau udah hujan air mata anak-anaknya, atau wong tuanya bertanduk, keluar tanduknya ini, ngajari anak-anak ini. Itu yang terjadi, karena itulah yang kami rasakan di rumah. Tapi berkat bimbingan Bapak Ibu Guru di SMP Tunas Cendikia, hari ini kami melihat anak-anak kami menjadi anak-anak hebat. Anak-anak hebat dengan segala potensi yang mereka miliki. Ada yang mampu menjadi juara OSN, ada yang mampu tilawah dengan 1 hingga tidak tahu terakhir berapa juz Pak, 2, 3 dan 4 hingga dari 5 juz anak-anak kita ini. Kalau kita mendidiknya sendiri, kami yakin kami tidak akan mampu. Kami orang tua ini Bapak Ibu. Oleh karena itu hari ini saya mewakili orang tua siswa-siswi SMP Tunas Cendikia kelas 9 hari ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, staf SMP Tunas Cendikia. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala bimbingan Bapak Ibu Guru hari ini anak-anak kami sampai di jenjang ini. Hari-hari ini anak-anak kami siap menapai jenjang pendidikan selanjutnya. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Taufikur Rahman STRT, Direktur SIT Tunas Cendikia, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabb yang sempurna, dan dengan darinya lah ya, segala sesuatu bermula, dan dengan itulah pula harusnya kita sadari tak ada artinya apa-apa kita yang ada di muka bumi Allah ini, dan pada akhirnya semua kita akan kembali kepadanya. Salawat ma'assalam senantiasa kita sampaikan kepada uswah terbaik kita, Rasul yang agung, Nabi yang telah menuntun kita di jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 orang yang telah menyampaikan panjang lebar kalimat. Tentu saya tak akan mengulang itu lagi. Waktu kita sangat terbatas. Hari ini hari Jumat, dan tentu kita harus pandai-pandai mengatur diri, ya. Kalimat saya akan mulai dari satu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha ayat ke-132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka yarzuq. Nahnu narzuqu. Wal 'aqibatu lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salat." Perintahkan ya keluarga kalian untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, lalu kemudian bersabarlah. Ya. La nas'aluka yarzuq, dan sesungguhnya kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk, dan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan inilah ya perolehan bagi orang-orang yang bertakwa.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sedang mendampingi anak-anak kita di usia-usia yang kritis. Kami sangat menginginkan ya bahwa apa yang telah diperoleh sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru, juga disampaikan oleh Pak Bowo, agar semua yang telah diperoleh anak-anak ini dijaga. Jalan cahaya yang sudah ditempuh ini tak boleh dipadamkan cahayanya. Jalan yang lurus ini tak boleh dibelokkan ya. Oleh karena itu pesan kami pertama kali, dimanapun ananda kita akan bersekolah, maka terus jagalah jalan cahaya ini. Sinari mereka selalu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Terangi mereka selalu dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ya, Allah Subhanahu wa taala mati-matian kita cari rezeki, Bu. Tapi Allah sudah pastikan rezeki yang untuk kita itu sudah tertakar dan tak mungkin tertukar. Kita ini seringkali salah. Kita khawatir dengan sesuatu yang telah Allah janjikan tetap untuk kita. Ya? Tapi kita tidak mengkhawatirkan tentang sesuatu yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jamin rezeki, tapi kita risaukan rezeki kita. Ya? Setiap kali ditanya, "Mak mana Pak?" "Ay, buntu." Nah, buntu nian kaget. Ya? Selalu dia buntu. Ya? Padahal itu sudah Allah Subhanahu wa taala jamin. Ya kan? Rezeki itu sudah ada takarannya dan tidak mungkin tertukar. Sehebat apapun para koruptor menyimpan hartanya, ketika Allah tak inginkan itu, maka terbongkar. Lihatlah berapa triliun yang mereka simpan dalam bunker-bunker itu. Sedangkan rakyat ya, harus mengais rezeki hanya sekedar untuk mengantarkan minuman dengan perantara ojol itu. Masya Allah. Ya. Nah, kita Pak, yang harus kita khawatirkan adalah masalah iman. Tidak ada jaminan iman itu akan senantiasa tetap teguh dan tertancap kuat dalam hati kita. Oleh karena itu Pak, hadirlah Bapak Ibu sekalian. Hadirlah dalam setiap fase perkembangan anak-anak kita. Jangan kalian tinggalkan. Ya? Jangan kita tinggalkan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka yatim sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Wallahi Pak. Ada sebuah sekolah, ini Tuncen pernah memberikan kuesioner seperti ini. Mungkin Bapak Ibu tak sadari. Ya, tapi pada waktu itu levelnya masih sangat rendah. Ya, masih di kelas berapa SD gitu ya. Satu ketika dalam sebuah acara pertemuan wali siswa, kemudian juga dihadiri oleh anak-anak, kami minta dipisahkan anak-anak dan orang tuanya. Ya. Lalu kemudian kami berikan kertas kosong untuk kepada mereka menulis ya, apa yang mereka kenang tentang orang tuanya, ya kan? Tentang apa yang mereka kenang tentang orang tuanya. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kira-kira isinya apa Pak? Isinya apa Pak? Kosong. Dahsyat, dahsyat. Anak-anak kita tak punya kenangan tentang kita, Masya Allah. Ya kan? Tapi waktu itu anak-anak masih kecil yang punya tunas cendekia berisi. Tapi di sekolah lain yang sudah beranjak dewasa, mereka sulit menuliskan apa yang mereka kenang dengan orang tuanya. Masya Allah. Jadi tak ada yang mereka kenang. Jangan hilang Pak dalam setiap fase kehidupan mereka. Hadirlah dan hadirlah selalu. Ingat Pak, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada sekolah menjaga anak-anak itu. Salah. Tapi diperintahkan kepada orang tuanya. Wa'mur akhlaqa bis-salati was-sabir 'alaiha. Perintahkan kepada anak-anak kalian, ahli keluarga kalian untuk sholat. Lalu kemudian bersabarlah. Woi Pak, kalau mak itu kapan kami ini melihat anak kami mandiri? Enggak Pak. Mereka tetap anak-anak kita. Ya, sampai kapanpun. Ya kan? Standar yang paling sederhana itu adalah sholat. Bahkan Nabi menyebutkan sholat itu batas bainal muslim wal kafir. Ya, batas yang paling menentukan antara orang muslim dan kafir. Jangan sampai biarkan anak-anak kita meninggalkan sholat. Ya, selalu dekatkan mereka cahaya itu. Ya kan? Karena kami hari ini melihat Pak, Bu, maaf sekali, mohon maaf sekali.
terlepas dengan keputusan ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami cuma menyayangkan ketika anak-anak memilih sekolah lanjutan, bapak-bapak hilang, ibu-ibu hilang. Kapan ditanya, kenapa? Kami terserah anak-anak itu apa? Nak sekolah di mana? Dan bisa. Pertanyaan saya yang pertama, pernahkah mereka duduk di sekolah menengah atas itu? Atau pernahkah mereka akan kuliah itu? Yang pernah kita, bapak-bapak ibu-ibu ini yang pernah sekolah di SMA, bapak-bapak ibu-ibu ini yang pernah kuliah, maka pilihkanlah sekolah yang terbaik untuk anak-anak ibu bapak sekalian. Jangan biarkan bapak ibu sekalian membebaskan pilihan mereka karena mereka tidak tahu. Cari, selidiki, baca apa yang diajarkan di sekolah. Jangan biarkan mereka menghabiskan umur 3 tahun tapi tak memperoleh apa-apa. Dan jangan sampai mereka berbelok arah dari jalan cahaya menuju kegelapan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini pesan singkat dari kami. Mohon maaf kalau terlalu bersemangat, tapi ini hari Jumat, waktunya kita saling menasehati. Bapak Ibu sekalian, tentu bukan saya orang suci, tapi saya sangat prihatin ketika ada wali siswa kami Tunas Cendekia curhat tentang perkembangan anaknya yang tidak sesuai dengan harapan. Anak yang tadinya bercahaya di SMA, di sekolah-sekolah, kami tahu persis anaknya, anak-anak yang luar biasa hebat, bahkan punya prestasi sampai nasional. Di sekolah lanjutannya tersia-siakan. Sungguh Pak, kami kalau anak-anak berhasil, bukan kami Pak yang menikmati. Wallahi, bukan. Itu anak ibu bapak sekalian. Nikmati. Kami cuma bangga saja. Kami cuma bahagia saja ketika anak bapak ibu sekalian senantiasa berada di jalur yang aman, tentram. Kenapa Pak? Kami membangun masjid dengan semua effort. Kenapa? Bahkan mungkin tak ada sekolah yang mau membangun masjid. Bukan sok-sokan, bukan agar nama Taufik itu ditaruh di masjid itu, bukan Pak. Wallahi, nama At-Taufik itu Pak, itu tuh karangan dari desainer, dari arsitek yang waktu nambah. Kebetulan kami tidak menyatakan secara spesifik nama masjid itu, tapi ditulis oleh dia Masjid At-Taufik, Lanjut keberlanjutan, karena caknya lemak lah, dilanjutkan lah. Tapi yang kami inginkan adalah kemanapun anak ibu bapak sekolah, sejauh apapun dia telah berjalan, bahkan menembus sampai ke jantung Eropa, mereka hadir, menjadi generasi yang akan memberikan pencerahan di negeri ini, kan? Satu saat kelak ketika mereka kembali ke tanah mereka dilahirkan, ke tempat mereka mengawali langkah-langkah kecil mereka sekarang menjadi sebuah kebesaran yang agung untuk mereka. Ada sebuah tempat kembali yang bernama masjid, tempat kembali yang penuh dengan cahaya. Dan ahlan wa sahlan bikum, selamat datang kepada antum semua. Ketika dimanapun antum sekolah, datanglah ke masjid. Kami akan menantikan anak-anakku sekalian untuk sama-sama kita tetap bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kelak nantinya kita saling mendoakan agar Allah istiqomahkan kita sampai dengan akhir hayat kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan kita dengan semua kebesaran kita, dengan semua beban amanah yang Allah bebankan di pundak-pundak kita, menjadilah kalian singa-singa besar. Kalian lahir dari orang-orang tua hebat. Sebagaimana pepatah Arab menyebutkan, haza siblu min zakaril asad. Ini singa kecil ini, bapaknya itu singa-singa besar itu. Jangan biarkan anak-anak kita Pak larut dalam kekerdilan. Jadikanlah mereka singa-singa yang akan mengaum, menunjukkan kepada generasi yang akan datang. Yakinlah Pak, di depan kita ini Pak, di depan kita ini adalah kemuliaan Islam. Tidak ada lagi peradaban selain dari peradaban Islam. Nabi sudah menjanjikan itu. Maka kalau kita tidak optimis dengan itu, maka kita perlu belajar lagi. Sudah pasti di depan kita ini peradaban Islam. Hari ini Amerika sebagai pusat peradaban dunia hari ini sedang mengalami titik nadir kehancurannya. California hari ini sedang dalam kerusuhan.
Dan semua negara-negara Eropa hari ini sedang mengalami krisis kemanusiaan yang sangat mendasar. Bahkan hampir kita fahami di negara-negara Eropa hari ini betapa banyak orang-orang yang sekarang sudah beralih, ya, pindah untuk menjadi mu'alaf, menjadi orang-orang muslim. Jangan sampai dengan cahaya Islam di negeri kita ini pudar karena kita lengah dalam mendidik anak-anak kita. Barakallahu fikum. Terima kasih atas semua kepercayaannya. Mohon maaf sekali lagi dari kami atas ketidaksempurnaan selama pendidikan kami. Kami yakin anak-anak ini hebat, tapi masih belum begitu hebat di tangan kami yang tidak sempurna ini. Tapi kami telah berusaha sebagaimana yang kami bisa, dan kami tidak ingin melewatkan bahkan satu saat pun kebersamaan kami bersama mereka sebagai waktu yang tersia-siakan. Nauzubillah. Demikian nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selalu ada makna tersirat dalam tiap papan tulis dan absensi pagi. Kini waktunya kami bercerita, mengungkapkan rasa dalam penggalan kata, ungkapan yang tak sempat diucapkan, dan tingkah yang tak bisa dielakkan. Marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan dari perwakilan kelas 9. Kepada saudara Muhammad Revan Isnan, kami persilakan. Sedikit yang hadir hari ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara perpisahan kelas 9 pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari yang penuh haru. Hari di mana kami, siswa-siswi kelas 9, harus mengucapkan selamat tinggal kepada sekolah tercinta yang telah menjadi rumah kedua kami selama 3 tahun terakhir. Izinkan saya mewakili teman-teman kelas 9 untuk mengucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya. Kepada ayah, bunda, terima kasih atas setiap doa yang tak terdengar, setiap lelah yang tak pernah dikeluhkan, dan setiap pengorbanan yang tak terhitung selama kami menempuh pendidikan ini. Maafkan kami jika belum mampu menjadi kebanggaan kalian. Doa dan restu kalian adalah kekuatan terbesar kami dalam langkah. Kepada Bapak dan Ibu Guru, terima kasih atas setiap ilmu yang kalian tanamkan, atas kesabaran yang tak pernah habis mendampingi langkah kami. Maafkan semua khilafan kami selama ini yang mungkin melukai tanpa sengaja. Doa kami, semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu Guru dengan pahala yang tak terputus. Kepada teman-teman, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita indah di masa SMP. Mari kita saling memaafkan jika pernah melukai dengan sengaja atau tanpa disadari. Waktu mungkin memisahkan raga, tapi kenangan kita akan terus bersama. Semoga yang kita bawa bukan cuma pencapaian, tapi juga rasa hangat bahwa dulu kita pernah ada di titik yang sama. Sampai jumpa di perjalanan yang baru. Terima kasih atas segalanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Yadantara kepada orang-orang tercinta. Terimalah persembahan dari kami, sebuah karya yang kami ciptakan sepenuh hati.
your eyes, does it almost feel like nothing changed at all as you close your eyes? Does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our fun. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? If you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Ya, aku gak ngerti dengan cara mereka berpikir. Mereka lupa kah? Dulu hafalan terus, dikit-dikit tugas, sekolah banyak aturan. Itu yang dibilang kenangan indah. Mereka lupa kah? Dulu dihukum bareng-bareng, terus disalahin padahal gak salah. Sebenarnya cara kamu berpikir itu salah loh. Wajar sih kalau dulu kita merasa capek, kesel, atau pengen cepet-cepet lulus.
kelasnya aja. Tuh, padahal sebenarnya kamu juga kangen kan? Iya ya, kalau dipikir-pikir dulu kita pengen banget cepat-cepat lulus. Kayak ngerasa hidup itu baru bahagia setelah kita lulus dari sini. Berarti emang benar kata pepatah, penyesalan itu selalu datang terakhir. Sekarang justru pada sedih karena mau ninggalin masa-masa di SMP. Iya, kalau gitu aku nggak mau mengulangi penyesalan yang sama. Aku mau menikmati masa SMA semaksimal mungkin. SMA itu fase terakhir remaja, jelas harus semangat dong. Iya, ayo kita semangat. Waktu berjalan pelan di pagi itu. Langit tampak menirup, seolah tahu bahwa ada hati yang sebentar lagi harus melepaskan. 6 sosok familiar melangkah masuk ke dalam gedung, yang selama 3 tahun terakhir menjadi tempat mereka tumbuh. Langkah-langkah mereka bergema pelan di lorong yang dulu begitu ramai. Berdiri di depan pintu kelas yang menjadi saksi tawa, tangis, dan kisah persahabatan. Ketika pintu kelas dibuka, sunyi menyelimuti ruangan itu. Mereka melangkah perlahan, membiarkan mata menyapu setiap sudut ruangan. Kelas yang dulu ramai dengan obrolan sepele teman-teman, kini berada dalam kesunyian dan hanya bisa dikenang. Kangen gak sih? Iya kita udah lama banget gak kesini. Perasaan dulu kelas ini penuh sesak, tapi sekarang bisa untuk main bola. Iya, sampai sekarang aku masih hafal tempat duduk kita. Kan kelas kita dulu sangat ramai. Iyalah, kita aja satu angkatan ada 48 orang dengan 2 kelas Ikhwan dan 1 kelas Akhwat. 48 bangku yang punya ceritanya masing-masing kini telah terhening, terus menunggu tawa dari sang pemilik yang tak kunjung kembali. Usai menatap sekeliling ruangan, 6 sosok itu saling beradu pandang, duduk di bangku kosong yang tenang dan membuka lembaran kenangan. Ya Allah, papan tulisnya belum dihapus. Siapa ya yang tiga terakhir? Oh my god, kita terakhir belajar matematika ya? Teman-teman, ada yang lihat almas suratku? Sudahlah, pakai tab saja kita. Ini sudah memulai almas suratnya. Allahumma inna hazaibahuna halik wa idharuna ilik wa asbatul ahli faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamaat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawassikillahumma muddaha wa subulaha wa laha biurikal ladzi la yahbu wa syafuraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa misha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perhatian kepada seluruh siswa-siswi, silakan mengambil wudhu
dan melaksanakan sholat duha di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Di sela-sela nafas yang panjang, kami tetap beranjak untuk mengambil wudhu dengan antrian yang cukup panjang sambil bersenda gurau. Tanpa kami sadari, di ujung koridor sudah menunggu sesosok penjaga yang berdiri tegak dan sigap untuk mengecek wudhu kami. Bukan hal yang aneh, kami harus kembali ke antrian untuk mengulang wudhu kami. Buku keramat sudah terlihat, tanda kami harus memulai setoran hafalan. Sebenarnya bukan hal yang mudah untuk menghafal, huruf demi huruf yang kadang kala sulit untuk dilafalkan. Rasa persahabatan yang terjalin membuat kami mengenal cara menghafal satu sama lain dan paham betul mengenai kelemahan kami masing-masing. Lihat, meja itu masih ada ya. Hah? Meja apa? Oh, itu meja yang kamu patahkan dulu nggak sih? Hah, kok bisa? Meja bagus gini kamu rusak? Loh, kamu nggak tahu, dulu kan mereka ini main pancong, entahlah pakai tenaga kuda atau tenaga dalam, sampai meja ini kehilangan bentuk aslinya. Itulah kerennya kami. Keren dari mananya? Pak Heru pasti marah kan? Pastilah, lihat aja kondisi meja yang udah seperti itu. Kayaknya meja ini inget juga deh, sampai gak mau pergi dari sekolah ini. Meja patah yang berdiri pasrah menjadi korban atas kebablasannya ide brilian anak Iwan. Berkali-kali kami dimarahi, berkali-kali kami melanggar aturan, berkali-kali juga kami tersadar. Tetapi tetap saja tingkah laku kami tak bisa luput dari perhatian guru. Tapi kalian ini memang aneh. Meja patah, gawang pecah, pintu lepas, merujak tiap musim buah, bertumpuk di depan kipas di tengah pergantian jam, main bola tengah malam pas mabit. Terus ide brilian apa lagi yang mau kalian lakukan? Iya, contoh kelas kami dong, kelas terdamai, aman dan nyaman. Kecuali siapa yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Alah, bukannya kalian pernah... Ini rasa kita-kita aja ya. Waktu terkadang berjalan seperti bayangan, tak terasa, tahu-tahu sudah jauh. Di sini bukan hanya sinar matahari yang hadir, cahaya rembulan pun turut menjadi saksi keseriusan atas langkah kami menuntut ilmu. Ada hari-hari tertentu yang tidak hanya kita lalui, melainkan juga kita rasakan dan kita hidupi sepenuhnya. Seperti 3 hari 2 malam di tanah seberang. Oh my god guys, itu foto kita pas tiba nggak sih? Wah iya, masih terpajang. Tapi fotonya sudah berdebu. Pastilah berdebu, kita kan sudah lama gak datang ke SMP. Yang terpenting bukan keadaan fotonya, tapi kan kenangannya. Tentu perjalanan ini tak luput dari riak-riak kecil, seperti ketika beberapa dari kami bermain-main dengan lift. Ada pula teman kami yang pergi tanpa berkabar, kita mabuk laut, koper tertukar, bahkan hampir tenggelam ketika snorkeling. Atau ketika kantong baju basah seseorang hilang entah kemana. Tetapi seperti laut yang tadi kami lalui, yang bergelombang namun tenang, semuanya adalah bagian dari cerita yang utuh. Suara mereka perlahan melembut, seperti ombak yang mulai surut. Cerita tentang rihlak Lampung barusan menjadi jeda hening yang manis. Senyum masih tertinggal di wajah-wajah yang penuh nostalgia. Kelas itu tetap sunyi, namun kini sunyi yang berbeda. Bukan lagi kosong, tapi penuh kenangan yang tak terlihat.
seolah dinding-dinding ikut menyimak dan kursi-kursi yang dulu jadi saksi diam kembali hidup dalam ingatan mereka. 3 tahun ternyata sesingkat itu ya. Terasa baru kemarin kita mulai inspirasi, tapi ternyata sekarang sudah waktunya ganti seragam putih abu. Padahal dulu kalian selalu mengeluh dan ribut kalau dimarahi bapak ibu guru. Sekarang kalian malah kangen. Itulah, ternyata apa yang dikatakan bapak ibu guru memang benar adanya. Mungkin hanya kita yang tidak mau disalahkan atas perbuatan nyeleneh kita. Mungkin kita tidak bisa mengenali sisi lain diri kita, seperti Bapak Ibu Guru yang bisa melihat keistimewaan dan kekurangan kita, layaknya cermin yang tak bisa memantulkan dirinya. Yang penting sekarang perkataan juga hal-hal baik yang sudah ditanamkan dan dibiasakan di SMP tetap kita lakukan dimanapun kita berada. Itulah, kalian kebanyakan ngeluh sih. Kalian juga. Guruku, engkau bagai mentari pagi yang menyinari hati yang dingin dan kelam. Lisan ini tidak luput dari salah. Dan kami melangkah menuju. Maafkan kami, sikap dan perilaku kami yang terkadang tak sesuai harapanmu. Setiap kata-katamu terpancar hikmah penuh doa, tercurah kasih sayang dengan wujud berbeda. Meski kami sedikit terlambat memahami bahasa kasihmu. Mi adalah kebahagiaanmu. Guru, sekadar terima kasih mungkin tak cukup meringankan deras sepenuh lelahmu, menyembuhkan lelah atas pengabdianmu. Kebaikanmu mungkin tak bisa kami balas, dan kau adalah pembawa cahaya peradaban. Terima kasih, guruku. Indahnya bagai benda bersera seiring hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bak permada di taman surga. Seindah hati kita, walau takkan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Keanggaran tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita akan berpisah.
Anak-anakku, hari ini kalian resmi menutup satu bab penting dalam hidup kalian. Dan ibu berdiri di sini bukan hanya sebagai guru, tetapi seseorang yang menyaksikan bagaimana kalian tumbuh, bagaimana kalian jatuh, dan bagaimana kalian bisa bangkit lagi. Anakku, tak terasa ya, 3 tahun kebersamaan kita ternyata singkat. Ibu ingin kita mengingat sedikit kisah kita. Belajar bersama, berkarya bersama, dan terkadang berselisih paham karena dimarahi oleh gurumu ini. Maafkan kami ya nak. Kami marah karena kami sayang. Kami ingin menunjukkan yang benar dengan kalian. Kami ingin kalian kuat menghadapi kerasnya dunia. Kami berharap kebaikan selalu ada untuk kalian. Sungguh, kami menyayangi kalian dalam tiap doa kami. Perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik kebersamaan adalah anugerah yang tak boleh tersia. Perpisahan itu pasti adanya. Semoga kita selalu bahagia. Doa gurumu akan selalu menyertai setiap langkahmu. Kala nanti badai akan datang, kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit akan berteman pahit luapkanlah saja. demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Dan kini tibalah kita pada momen yang dulu terasa jauh, titik di mana langkah mulai berpisah arah. Namun percayalah, kita melangkah dari titik yang sama, mungkin masih akan seirama. Proses ini bukan hanya sekedar simbol, tapi juga lambang cinta dari kami yang akan selalu mengingat seluruh siswa yang lulus hari ini. Marilah kita saksikan Haflah Akhir Sana 2025, prosesi pelepasan Angkatan 8 SMP IT Tunas Cendekia. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Ahmad Taufik Rahman STD, Bapak Suraji STDR SI, Bapak Herurianto SPDR untuk naik ke atas panggung.
Ikrar alumni. Kami, alumni SMP IT Tunas Cendekia berjanji. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu hormat dan patuh terhadap orang tua, guru dan para pemimpin bangsa. 3. Menjaga dan memelihara nama baik alma mater SMP IT Tunas Cendekia dimanapun berada. 4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh di SMP IT Tunas Cendekia. 5. Menjunjung tinggi akhlakul karimah. Layaknya sebuah peta yang menunjukkan gambaran dataran dan lautan, layaknya kompas yang menunjukkan arah mata angin, kami berjalan langkah demi langkah dengan gambaran dan pendampingan akan seperti apa di masa depan. Waktu berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak kenangan yang tak akan hilang. Disinilah kita belajar, bersahabat, berselisih, lalu saling memaafkan. Disinilah kita tumbuh untuk menjadi pribadi yang siap melangkah ke depan. Mungkin langkah tak lagi sendiri, tapi biarlah kenangan akan tetap indah, tertulis indah di halaman waktu dalam lembar kenangan. Jaga mimpi kita dan teruslah melangkah ke depan untuk menggapainya. Atas nama panitia, kami mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Haflah Akhiran Nasa 2026. Akan
Mana? Acar. Tes 1, 2. Jadi tuncang. Ketemu lagi gitu ya. Goyang domang. Silakan bagi teman-teman yang ingin mempersembahkan lagu lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kawan.